Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English class with me, Mr. Mamito. By the way, how are you today? Hopefully everybody is great. Hopefully everybody is in a happy and healthy condition to have our discussion for today. Well guys, today's video is the explanations of what you had already written in the last meeting. Jadi guys, video kali ini adalah penjelasan atas apa yang sudah kalian tulis minggu lalu. So, today's video is about descriptive text. But as usual, before coming to the material, I'm gonna give you such motivational sentences. Today's motivational sentences comes from Albert Einstein. So Albert Einstein said, "I'm thankful for all of those who said no to me. It's because of them I'm doing it myself." Jadi guys, kalimat motivasi hari ini saya ambil dari seorang jenius Albert Einstein. Beliau pernah berkata bahwa saya berterima kasih kepada mereka yang mengatakan tidak kepadaku. Karena mereka, saya melakukannya sendiri. Nah, kalimat ini menurut saya inspiring banget nih. Menurut saya kalimat ini itu menginspirasi sekali. Dan ini sesuai sekali dengan kondisi kita. Nyatanya kita itu sering sekali menjadi orang yang tidak mandiri. Kita terlalu bergantung kepada bantuan orang lain, terlalu bergantung kepada pelayanan-pelayanan orang lain yang menjadikan kita pribadi yang tidak mandiri. Sekarang itu banyak anak yang tidak bisa melakukan banyak hal karena apa? Karena sudah ada orang-orang yang melakukan itu untuk mereka, begitu. Kadang-kadang itu kita bahkan kecewa ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Tanpa kita sadari bahwa penolakan-penolakan orang lain itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, kesempatan bagi kita untuk berproses. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita belajar, tanpa kita berproses untuk melakukannya, begitu ya. Okay, so now let's start our discussion by talking about the basic competencies. Mari kita mulai pembahasan kita dengan menyampaikan dulu, kita bahas dulu kompetensi dasar apa sih yang akan kita pelajari. So the first one is KD 3.4, which is menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini adalah kompetensi dasar untuk ranah pengetahuannya. Kemudian, untuk ranah keterampilannya, KD 4.4, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. And from these two basic competencies, we have some indicators that you have to achieve. Dari kompetensi dasar ini, kemudian kita menyusun beberapa indikator pencapaian kompetensi. The first is for the knowledge indicators, untuk ranah pengetahuannya. The first, menentukan dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, pada indikator yang pertama ini kita akan fokus pada kata kerja operasional, menentukan dan menganalisis. And then the second, membandingkan, menyimpulkan, dan menafsirkan makna pada teks deskriptif lisan dan tulis terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, pada second indicator ini, kita akan fokus kepada kata kerja operasional, membandingkan, menyimpulkan, dan menafsirkan makna. So, these are four indicators in knowledge aspect. The second is the next about the
skills indicators. The first, merancang teks deskriptif, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar sesuai dengan konteks penggunaannya. And then the second, memproduksi teks deskriptif, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks penggunaannya. So, untuk ranah keterampilannya, kita akan fokus kepada kata kerja operasional, merancang, dan memproduksi. Okay, so let's start the discussion. Now, I want you to take a look at this view. So, what do you think about this view? What do you think about this picture? Do you think that it is beautiful? Okay, to make it clear, I want you to watch this video. So, what do you think about the picture of Pura Uluwatu? Yes, this place is Indonesia, not in heaven. Ya, jadi pemandangan ini itu ada di Indonesia, masih di bumi Indonesia, bukan di surga ya. So, I want you to give me a word to describe this place. So yes, you may say that this is amazing, this is wonderful, it is beautiful, it is scenic, it is panoramic. Begitu ya. Jadi kita bisa mengatakan tempat ini itu menakjubkan, luar biasa indah. Begitu ya. Okay, so in discussing descriptive text, we will talk about three things. The first is about the definition and the social function. The second is about the rhetorical or the generic structure. And the last, about the linguistic or the grammatical features. Let's start for the first point about the definition and the social functions of descriptive text. So, descriptive text is a text that is used to describe specific or particular things. It can be people, places, or things. It means that a descriptive text conveys specific information about a specific participant. A specific participant here means what being described. Jadi, teks deskriptif itu adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu yang spesifik, sesuatu yang tentu. Nah, yang spesifik ini, yang dideskripsikan ini bisa orang, benda, atau tempat. Jadi, deskriptif teks itu menyediakan informasi yang spesifik tentang apa yang dideskripsikan tersebut. So, dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa the function or the purpose of descriptive text is describe specific thing. Jadi kalau misal besok ada pertanyaan what is the purpose, what is the social function of
descriptive text kalian bisa mengatakan to describe specific things, begitu ya. To describe a particular things. It can be people, places, or things. Atau to convey specific informations about a specific participant, begitu. So, this is the definition and the social functions of descriptive text. The next, the rhetorical or the generic structure of descriptive text. The first is identifications. In identifications, mention or introduce the specific participant. Jadi, untuk bagian-bagian dari teks deskriptif, yang pertama kita sebut dengan identifikasi. Identification. Pada bagian identifikasi di sini menyebutkan atau mengenalkan specific participant. Nah, pada bagian yang pertama ini di situ akan disebutkan atau dikenalkan apa yang dideskripsikan. Bisa orang, benda, atau tempat ya, with its identification, dengan identification-nya, dengan keterangannya, begitu. Identification di sini yang dideskripsikan itu dikenal sebagai apa, begitu. Nanti akan kita lihat lebih spesifik, lebih jelasnya lagi pada bagian contoh setelah ini, begitu ya. Okay, the second part is descriptions. Jadi bagian yang kedua setelah identifications adalah descriptions. In descriptions, provide the specific informations about what being described. It can be physical appearance, quality, or behavior. Jadi pada bagian yang kedua ini menyediakan informasi rinci, ini informasi yang secara spesifik tentang benda, orang, atau tempat yang tadi dideskripsikan pada atau disebutkan pada identification-nya. Nah, deskripsinya itu bisa tentang physical appearance, ciri-ciri fisik, begitu ya. Bisa kualitasnya atau perilakunya, begitu. So, in descriptive text, there are two parts. The first is identification, and then the second is description. Okay? You got it? Okay, let's go to the next. Discussions about the linguistic or grammatical features. The first, untuk ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan pada descriptive text yang pertama, kita punya the use of noun as the specific participant. Nah, tadi di struktur yang pertama ada identification. Di identification itu menyebutkan kata benda yang dideskripsikan. That's why in a descriptive text there must be a noun as a specific participant being described. Jadi itu mengapa dalam teks deskriptif pasti akan ada kata benda yang menjadi objek yang dideskripsikan, begitu ya. So the use of noun as the specific participant. And then the second, the use of simple present tense. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan simple present tense. In the previous chapters or in the previous basic competencies we had already talked about simple present. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang simple present. One of the function of simple present is to describe something. Ya, jadi salah satu fungsi dari simple present tense adalah untuk mendeskripsikan sesuatu. That's why a descriptive text use simple present tense. Itu mengapa dalam descriptive text kita menggunakan simple present tense, yaitu penggunaan verb 1 atau verb s jika kalimatnya adalah verbal sentences, atau menggunakan is, am, are, to be jika kalimatnya nominal, begitu ya. Oke, the next. Untuk unsur kebahasaan yang berikutnya adalah the use of linking verbs. The use of linking verbs. Linking verb are verb that link the subject with the complement. Jadi untuk unsur kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan linking verb. Linking verb yang digunakan adalah to be, is, am, are, and have or has.
Nah, dalam descriptive text ini nanti kita akan sering sekali menemukan penggunaan to be, is, am, are, atau have atau has, begitu ya. Nah, ini kita sebut dengan linking verb, yaitu kata kerja yang fungsinya untuk menghubungkan antara subjek dengan penjelasnya atau keterangannya, begitu ya. Oke, the last, the use of adjective or noun phrases. Jadi, penggunaan kata sifat atau frase kata benda. Adjectives are used to modify nouns. Jadi yang namanya kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan kata benda. Untuk menjelaskan kata benda. Seperti yang tadi saya gunakan sebagai awalan. Tadi saya menunjukkan sebuah pemandangan di Pura Uluwatu. Kemudian saya meminta kalian untuk memberikan satu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan tempat tersebut. So, tadi kita punya ada beautiful, amazing, kemudian ada panoramic, ada scenic. Itu adalah kata-kata sifat, adjectives, yang digunakan untuk menjelaskan nouns. That's why dalam descriptive text kita akan menemukan banyak kata sifat atau frasa kata benda, begitu ya. So, this is the linguistic or grammatical features. At least, jadi paling tidak dalam descriptive text tadi kita akan menemukan unsur-unsur kebahasaan seperti noun, simple present, linking verbs, and adjective or noun phrases, begitu. Nah, sekarang mari kita simak contohnya ya. Kita simak contohnya. So, jadi ini contoh sekaligus kita belajar how to analyze the structure of descriptive text. Berikut adalah contoh sekaligus kita akan belajar bagaimana sih menganalisis struktur teks deskriptif. So, there is a descriptive text entitled My Unique Kitty. Nah, di sini ada contoh teks deskriptif dengan judul My Unique Kitty. Terdiri dari 3 paragraphs. Ada 3 paragraf. So, from this descriptive text, we can see here. The first part is identification. Jadi tadi, struktur teks deskriptif yang pertama adalah identification-nya. In identification, mention the noun. Mention a particular things. Ya. Jadi tadi, pada bagian identification akan disebutkan kata benda yang spesifik. Bisa orang, benda, atau tempat. Nah, di sini bisa kita lihat yang berwarna merah di situ, a cat named Kitty. Jadi, teks deskriptif ini akan ngomongin seekor kucing yang namanya Kitty. Ya, jadi spesifik partisipennya adalah Kitty. A cat names Kitty. With its identification, dengan pengenalnya. Jadi Kitty ini dikenal sebagai apa? The most unique cat. Jadi Kitty dikenal sebagai kucing yang paling unik. So this is the identifications of the descriptive text. Jadi ini pada paragraf yang pertama adalah identification-nya. Okay? A cat names Kitty, which is the most unique cat. Begitu ya. Jadi, Kitty diidentifikasi sebagai kucing yang paling unik. Begitu. Nah, Kitty yang dikenal sebagai kucing yang paling unik ini kemudian akan dideskripsikan dengan informasi-informasi khusus yang disediakan pada paragraf berikutnya. So, in the next paragraph is description 1. Nah, pada paragraf yang kedua ini adalah deskripsi yang pertama. In the second paragraph, physically, Kitty has very unique body. The body is small, so it looks so cute. The viewer is 2 different colors, black and white. It also has very special eyes, green on the right and blue on the left. It has very small tail. It makes Kitty look cuter and cuter. Nah, pada paragraf yang kedua ini, deskripsi yang pertama itu mendeskripsikan physical appearance-nya,
kita bisa melihat kata kuncinya di sini dengan melihat kata physically, begitu ya. So, in the second paragraph is the description 1. And the last paragraph, paragraph 3, this is the second description. Untuk paragraf yang ketiga di sini adalah deskripsi keduanya. In this second description, it gives the descriptions in the quality or behavior. Nah, pada paragraf yang ketiga ini mendeskripsikan kualitas atau karakternya si Kitty seperti apa. Bisa kita lihat tuh. Besides its physical condition, Kitty also has special characters or attitude. Nah, di sini dari kata characters or attitude bisa kita simpulkan ini deskripsi kedua adalah tentang the quality or the behavior. Begitu ya. Every time I come home from school, it waits for me at the gate. It welcomes me by meowing. It always smells my feet as a signal that it wants to eat. After that, we have lunch together. It likes watching TV like human. It is very lovely. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menganalisis struktur teks deskriptif. Bagaimana caranya menganalisis sebuah teks deskriptif. Jadi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya teks deskriptif akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identification, and then the second is description. Description-nya bisa lebih dari satu. Sebagai contoh yang disediakan di sini, paragraf pertama memberikan deskripsi dari physical appearance-nya, kemudian yang kedua memberikan deskripsi tentang the quality or the behavior. Begitu. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang kedua. Ini tentang Pura Uluwatu yang tadi kita sudah lihat gambarnya, videonya di depan. Nah, paragraf pertama di sini kita sebut dengan identification-nya. Jadi, identification tadi apa? Identification mention the thing or the noun which is being described, ya. Jadi, menyebutkan kata benda yang akan dideskripsikan, yaitu apa? Pura Uluwatu. Identification-nya apa? A spectacular Hindu temple in Bali. Jadi, Pura Uluwatu dikenal sebagai apa? Pura candi Hindu yang spektakuler yang ada di Bali. Kemudian, untuk paragraf yang kedua merupakan description 1. Description 1-nya di situ bisa kita lihat. For the second paragraph adalah deskripsi dari Pura Uluwatu dilihat dari location-nya atau landscape-nya. Di situ bisa kita lihat Pura Uluwatu is one of the 6 main temples in Bali which has very scenic views around it. It is very famous among tourists coming to Bali. People come not only to see the remarkable temple but also enjoy the beautiful panorama because of its locations which is near the sea. People usually enjoy the amazing sunsets there. That's why the best time to visit this temple is during weekdays and before sunset. At that time, there are not many people around, so visitors can have more time to explore the temple. Jadi, bisa kita simpulkan paragraf yang kedua ini adalah deskripsi yang pertama dari Pura Uluwatu dilihat dari segi location-nya atau landscape-nya. Dari lokasinya atau bentang alamnya, begitu. Kemudian paragraf yang ketiga merupakan deskripsi yang kedua dilihat dari attractions-nya. Di situ, besides the beauty of the place, Pura Uluwatu has another things that attracts many tourists to come there. Nah, di sini bisa kita lihat Pura Uluwatu has another thing that attracts many tourists to come there. Di situ ya. Jadi ini adalah deskripsi yang kedua. Kalau yang pertama tadi mendeskripsikan tentang lokasinya di sana bagaimana, kemudian di paragraf yang kedua kita mendapatkan suguhan atau gambaran tentang Pura Uluwatu tentang hal-hal lain yang menarik turis untuk datang ke sana. Nah, di situ bisa kita lihat adanya flora dan fauna atau hewan-hewan yang ada di sana. Nah, di situ bisa kita lihat, tadi di video juga bisa kita lihat kalau di Pura Uluwatu itu ada banyak monkeys gitu ya, ada banyak
monyet kayak gitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana to analyze the structure of descriptive text. Hopefully you understand about it. Harapannya kalian bisa pahami ya bagaimana caranya menganalisis struktur dari teks deskriptif dengan dua contoh ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya tentang how to analyze the linguistic features. Bagaimana sih menganalisis unsur-unsur kebahasaan teks deskriptif. Oke, saya hanya akan mengambil dari satu teks deskriptif ini tentang Pura Uluwatu. Tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya, that's the first linguistic features of descriptive text is the use of noun as the specific participant. Ya, jadi untuk unsur kebahasan yang pertama adalah adanya kata benda sebagai spesifik partisipennya. Kalian bisa amati di sini untuk kata yang berwarna merah, Pura Uluwatu. Pura Uluwatu di sini adalah the noun as the specific participant. Kata benda yang menjadi apa yang dideskripsikan dalam teks ini, begitu ya. Jadi kalau kalian ditanya what is the noun that is being described, di sini sudah pasti Pura Uluwatu. And then the second, untuk yang kedua adalah the use of simple present tense. Penggunaan simple present. Penggunaan simple present dalam teks deskriptif yang berjudul Pura Uluwatu ini bisa kalian lihat pada kalimat-kalimat yang berwarna biru nih di sini. It is located. It is located. Ini merupakan kalimat pasif begitu ya. Kemudian ada people come. Nah, di sini come kita gunakan come karena subjeknya people begitu. Kemudian ada di sini lagi people usually enjoy. Kemudian di bawah ada which make you feel amazed when you see them. Many people feel happy to come there. Nah, di sini adalah contoh penggunaan simple present dalam descriptive text yang berjudul Pura Uluwatu ini. Kemudian linguistic features yang ketiga, the use of linking verbs. The use of linking verbs tadi sudah saya sampaikan dalam dalam descriptive text kita akan menjumpai banyak penggunaan to be yaitu is, am, are dan juga have atau has. Nah, kalian bisa lihat di situ pada kata-kata yang berwarna pink. Ada is banyak sekali di situ ya. Kemudian ada has, ada are. Nah, itu adalah contoh penggunaan linking verbs dalam descriptive text. Kemudian yang terakhir ada the use of adjective or noun phrase. Nah, kalian bisa melihat pada kata-kata bergaris bawah berwarna orange di situ. Yang pertama ada a spectacular Hindu temple, kemudian ada the remarkable temple, the beautiful panorama, the amazing sunsets. Sorry, ini harusnya sunsets ya. Oke, nah ini adalah how to analyze the linguistic features of descriptive text. And guys, hopefully you understand what we had already discussed. Harapannya kalian bisa memahami ya apa yang sudah kita bahas ini. So we have already come to the end of our discussions. Kita sampai pada akhir diskusi atau pembahasan kita. Sekali lagi saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penjelasan atas apa yang sudah kalian tulis minggu lalu tentang descriptive text. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi belajar kalian. So guys, thank you very much for your attention. Atas kurangnya, salahnya dalam penyampaian dan penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. As usual, set up your desire and keep your spirit on fire. Thank you very much. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.